Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ketemu atau di materi selanjutnya yaitu di materi kelima itu kan membahas tentang dasar elektromekanik ya. Untuk di materi atau di mata kuliah mesin-mesin listrik 2. Nah, jadi dasar dari elektromekanik ini kita harus pahami terlebih dahulu untuk materi selanjutnya tentang mesin-mesin listrik tadi. Ya. Yang pertama yaitu konversi energi. Kita ketahui konversi energi ini ya, ini menggunakan sebuah ya, motor dan generator. Konversi energi dari energi ya, listrik menjadi energi mekanik atau sebaliknya terjadi melalui medium medan magnet. Medan magnet berfungsi sebagai tempat ya, menyimpan energi sementara dan medium untuk mengkopel proses perubahan energi. Jadi di sini ada kita lihat bagannya, energi listrik masuk melalui medan magnet, timbullah sebuah medan magnet ya. Ini melalui belitan ya, timbullah sebuah medan magnet. Medan magnet ini akan menggerakkan suatu motor, bisa dikatakan ya rotor ya. Kalau di motor itu ada rotor dan stator. Jadi energi listrik itu masuk ke belitan stator. Maka rotor akan berputar. Ini yang dikatakan energi mekanis. Nah, sebaliknya lagi kembali kita lihat tanda panah ke dalam ini sebuah generator ya dikatakan energi mekanis dari pergerakan awal. Pergerakan awal itu ya dari rotornya dia bergerak, digerakkan oleh apa? Bisa dari potensi angin, ya air, ya, melalui turbin dan lain sebagainya. Pergerakan energi mekanis ini menimbulkan medan magnet dan medan magnet ini bisa outputnya keluarannya sebuah energi listrik. Ini yang dikatakan konversi energi. Ya. Prinsip kerja dan dari sebuah proses energi mekanik menjadi energi listrik apabila sebuah konduktor, sebuah pengantar ya digerakkan digerakkan tegak lurus sejauh ds ya. Di daerah medannya ya, tegak medannya, memotong suatu medan magnet dengan kerapatan flux B menimbulkan perubahan flux pada konduktor dengan panjang efektif dapat dinyatakan seperti pada persamaan ya satu ini. Di mana D flux ya ini simbol dari flux ya, menyatakan perubahan flux yang ditimbulkan. Maka B menyatakan besar kerapatan flux. Jadi B ini nyatakan kerapatan flux. Ya. L-nya ini menyatakan sebuah panjang konduktor dan DS ini menyatakan perubahan gerak dari sebuah konduktor itu tadi. Dengan menggunakan hukum Faraday, kita udah ketahui hukum Faraday ini ya pertama kali kita mengenal ini di pelajaran fisika. Hukum Faraday ini dapat diperoleh gaya gerak listrik. Ya, yang disimbolkan dengan E adalah besaran GGL, gaya gerak listrik yang ditimbulkan dan menjadi energi listrik. Ya. V menyatakan sebuah kecepatan gerak konduktor. Kita bisa lihat rumus turunan ini tadi ya. E ini adalah hukum Faraday-nya tadi dan D flux per dt. Ya. Turunan ya. Kalau di determinan kan turunan ya, bukan diferensial ya, diferensial. Nah, maka E sama dengan B tadi kerapatan flux, L ini panjang konduktor, ds per dt terhadap waktu. Ini kerapatan tadi ya, konduktor. Maka E sama dengan B L dikali V. V ini adalah kecepatan gerak. Arah gaya gerak listrik ya, ditentukan oleh aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan gini ya. Ini ya, bukan. Ini metal. Ini gini ya. Aturan tangan kanan. Nah, dengan jempol, telunjuk, jari tengah yang saling tegak lurus.
Inilah ya. Nah, ini. Ya, menunjukkan masing-masing arahnya. Ya. P, B, dan E. Nah, untuk yang di tengah ini, nah ini jari tengah. Ya, untuk yang di atas itu V-nya. Ya. Untuk yang dari U ke S-nya ini yang B-nya ya, kerapatan ini tadi, ini jari telunjuk. Nah, oke. Bila konduktor dihubungkan dengan beban, maka konduktor tersebut mengalir arus yang menjauh kita dan dapat digambarkan dengan simbol X. Sebab arus yang mendekati kita digambarkan dengan simbol ujung ya, depan anak panah ya, titik tadi. Dari persamaan di atas dapat diartikan apabila dalam medan magnet diberikan energi mekanik dengan gerakan sebuah konduktor berkecepatan V, maka menimbulkan energi listrik. Nah, pengertian ini menjadi prinsip kerja sebuah generator. Jadi prinsip sebuah generator ini tadi, ya, dari putaran rotor yang tadi yang digerakkan oleh turbin tadi atau penggerak awal tadi berupa angin, air, dan lain sebagainya, yang bisa menimbulkan energi listrik tadi. Berarti adanya kecepatan, ya, V-nya itu tadi yang bisa menimbulkan sebuah energi listrik. Prinsip kerja konversi energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, ini dia contohnya. Ada gaya di sini F. Arus listrik yang dialirkan pada sebuah konduktor di ruang medan magnet dengan kerapatan flux B menghasilkan gaya F. F sama dengan B dikali I dikali L. Ya, ini sudah kita pahami lah ya prinsip dari sebuah energi mekanik. Penentuan arah gaya ya, berdasarkan aturan tangan kiri. Nah, ini tangan kiri, tadi tangan kanan. Nah, dengan jempol, telunjuk, dan jari tengah ya, yang saling tegak lurus ya, menunjukkan masing-masing arah F, B, I. Besar kopel yang dibangkitkan, maka T sama dengan F kali R sama dengan B dikali I dikali R kali R. Ini biasanya kita implementasikan ke mesin dinamik elementer. Nah, jadi ini ibaratnya rotor yang di tengah ya, rotor, kumparan jangkar yang dikatakan rotor, ada kumparan di sini, kumparan jangkar. Stator, kumparan medan, katakan kumparan medan. Bila kumparan A ke A diputar menghasilkan tegangan AC, ya, sama dengan E sama dengan E